Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Pengetahuan kuantitatif hari ke-7 kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ke-7 masih tentang eksponen ya. Di sini tapi ada 3 soal ya. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Nah, untuk soal nomor 13 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Ini tentang pertidaksamaan. Ada tanda lebih dari sama dengan ya. Nah, mungkin akan tulis dulu rumus yang dipakai. Di dalam pertidaksamaan eksponen ada dua bentuk kurang lebih. Yang pertama, jika A-nya antara 0 dan 1, maka nah ini misalkan A-nya antara 0 dan 1, misalkan perperan berarti ya. Bisa setengah, seperempat, 3/4, pokoknya 0,0. Maka kalau ada bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx, itu penyelesaiannya adalah Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, ini sifat yang dipakai ya. Di sini poin intinya A-nya kalau bentuk perperan. Jadi nanti hasil akhirnya tanda pertidaksamaannya berubah. Awalnya lebih dari, berubah menjadi kurang dari. Ini penyelesaiannya ya. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, jika A-nya itu lebih dari 1, maka kalau ada A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, penyelesaiannya adalah Fx lebih dari sama dengan Gx. Awas, bisa dilihat perbedaannya. Kalau A-nya antara 0 dan 1, penyelesaiannya tandanya berubah. Awalnya lebih dari, berubah menjadi kurang dari. Sedangkan kalau A-nya lebih dari 1, tandanya tetap lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya. Nah, itu rumus yang dipakai, berarti yang atas ya, kalau untuk soal ini. Karena 1/8 sama 1/16 bisa kita rubah menjadi 1/2 atau 0,5. Jadi pakai sifat yang atas. Tandanya berubah. Ya. Langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal nomor 13 berarti kita uraikan dulu. Di sini 1/8-nya kita rubah menjadi 1/2 pangkat 3. Karena 8 kan 2 pangkat 3 ya. Kemudian di luarnya masih ada pangkat 8 plus 2x min x kuadrat lebih besar sama dengan 1/16-nya jadi 1/2 juga, tapi pangkatnya 4. Karena 16 kan 2 pangkat 4 ya. Dipangkatkan lagi dengan x plus 2. Selanjutnya, ingat kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali kan. Jadi ini setengah pangkat 3, pangkat 3 kali 8, 24. 3 kali 2x, yaitu 6x. 3 kali min x kuadrat, yaitu min 3x kuadrat. Lebih dari sama dengan setengah pangkat 4 kali x, 4x. 4 kali 2, yaitu plus 8. Nah, ini udah sama-sama setengah kan? Atau ibaratnya di sini A ya. Nah, bisa dilihat A-nya itu masuk ke syarat yang atas, yang ini. Yaitu antara 0 dan 1, karena di sini A-nya setengah. Sehingga kita ambil pangkatnya aja, Fx sama Gx, tapi tandanya berubah. Jadi di sini kita ambil pangkatnya 24 min 6x min 3x kuadrat kurang dari sama dengan, ingat tandanya berubah, 4x plus 8. Ya. Kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, ini penyelesaiannya adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi, akan tulis min 3x kuadrat min 6x. 4x pindah ke kiri jadi min 4x. Kemudian 24 tetap. 8 pindah ke kiri jadi min 8. Nah, jadi kita sisakan 0 ya di ruas kanannya. Pindah ke kiri semua. Jadinya min 3x kuadrat min 6x min 4x jadi min 10x kan. Ya, 24 kurangi 8 jadi plus berapa? 16 ya.
plus 16 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini mau nggak mau kita harus faktorkan. Nah, coba kalau sebelum difaktorkan, karena ini X kuadratnya masih minus, Akang mau rubah menjadi positif dengan cara membagi dengan min 1. Semua ruas ya, kanan dan kiri. Berarti yang depan jadinya 3X kuadrat, min 10X jadi plus 10X, 16 jadi min 16. Nah, ingat kalau dibagi dengan minus, tandanya berubah. Jadi lebih dari sama dengan 0. Gitu. Dari sini baru kita coba faktorkan. Nah, ini ingat-ingat cara pemfaktorannya. Mungkin Akang pakai cara langsung. Di sini kan 3X kuadrat. Berarti 3X dengan X ya. Terus habis itu cari dua angka. Ini sama ini ya, bagian sini sama bagian sini. Kalau dikali min 16, kalau ditambah min 10. Nah, kita coba-coba aja. Min 16 kan 2 kali 8 ya. Coba kita taruh di sini 8, di sini 2. Min 16, ingat kalau hasil kalinya minus, salah satunya ada yang negatif. Berarti kayaknya minnya di 8 deh. Min 8 plus 2. Terus cara ngebuktinya gimana? Coba aja kita kalikan dulu. 3X kali X, 3X kuadrat. Ya enggak? 3X kali 2 plus 6X. Min 8 kali X, min 8X. Min 8 kali 2, min 16. Nah, ini masih salah ya. Karena tengahnya bukan 10X. Ya enggak? Ya, tengahnya bukan 10X. Jadi kita coba ke arah lain. Bentar. Oh, ini maaf, Akang ada yang salah ya. Dari awalnya ada yang salah. Mohon maaf. Nih harusnya 24 plus 6X. Pantesan, ini kayaknya nggak ada yang difaktorin. Ini harusnya plus min 3X kuadrat, 4X plus 8. Berarti ini plus 6X. Bentar, Akang coba hapus dulu ya. Ini salah dari awalnya. Berarti itu bukan min 10X. Berarti harusnya berapa tuh? Harusnya di sini 6X min 4X. Berapa? 6X min 4X. Berarti 2X dong. Nah, gitu kan. Ini juga salah. Harusnya min 2X. Nah, baru kayaknya ini bisa kita faktorkan. Tadi 3X, 8, X sama 2. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ini kemungkinannya ini minus ya. Ini plus. Coba kita buktikan. 3X kali X kan 3X kuadrat. 3X kali plus 2 adalah 6X. Min 8 kali X min 8X. Min 8 kali 2 min 16. 6X min 8X min 2 kan. Bener ya. Min 16 sama 3X kuadrat sama. Jadi ini udah benar ya. Kita hapus lagi. Kalau sudah jadi pemfaktorannya disama dengankan 0. Berarti yang luas kiri sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 8/3. Ya, atau kurang lebih 2 koma ya. Yang kanannya X sama dengan min 2. Tapi hati-hati ini belum beres karena pertidaksamaan. Kita masukin ke garis bilangan. Ruas yang kiri adalah yang minus 2. Yang kanan 8/3. Ingat buletannya penuh ya. Karena ada sama dengan di sini. Lebih dari sama dengan. Nah, cara selanjutnya kita buktikan tanda plus minusnya. Tanda plus minusnya berarti misalkan kita ambil angka sembarang. Angka sembarangnya misalkan berapa? 0. 0 kan antara min 2 sama 8/3 kan? Ada di sini kan? Masukin ke sini. Ketika X-nya 0, berarti kan 3 kali 0, 0. 0 min 8, min 8. Ya, ini ketika X-nya 0 ya. Min 8 dikali 0 tambah 2 yaitu 2. Jadi hasilnya min 16. Yang dilihat adalah tandanya aja negatif. Berarti daerah yang ada nolnya itu negatif. Sisanya selang-seling. Ini positif, ini positif. Ya. Kemudian tahap terakhir kita lihat pertidaksamaan yang di
minta, yaitu lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari itu adalah positif. Jadi yang diambil daerah positif. Min 2 ke kiri sama 8/3 ke kanan. Jadi dari sini hasil akhirnya adalah X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 8/3. Ingat, kalau ke arah kiri kurang dari, kalau ke arah kanan lebih dari. Jadi ini optionnya yang mana? X kurang dari min 2, X kurang dari min 2. Nah, yang C ya. Atau X lebih dari sama dengan 8/3. Nah, jadi ini untuk yang pembahasan pertidaksamaan eksponen. Ingat-ingat rumus yang ada di sini ya. Ada 2, tergantung nilai A-nya. Gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 14. A pangkat 2X sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 5X min A pangkat min 5X per A pangkat 3X min A pangkat min 3X berapa? Nah, ini dikoreksi, ada yang salah ketik ya. Ini harusnya di bawahnya ini bukan min, tapi harusnya ini ditambah. Ya, jadi soalnya ini ditambah bukan dikurang. Nah, ini harus kita manipulasi. Kan awalnya A pangkat 5X min A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X. Tujuannya harus memunculkan A pangkat 2X. Manipulasinya harus kita kalikan dengan A pangkat 5X. Nah, ini dikalinya dengan A pangkat 5X per A pangkat 5X. Jadi yang atas dikali A pangkat 5X masing-masing, yang bawah juga sama. Sehingga kalau kita kalikan, ingat A pangkat 5X kali A pangkat 5X, kalau dikali pangkatnya ditambahkan. Jadi A pangkat 10X, terus A pangkat 5X kali ini, A pangkat 5X kali min A pangkat min 5X, kalau dikali pangkatnya ditambah, 5X ditambah min 5X, jadi A pangkat 0 kan. Dibagi dengan bawahnya juga sama, jadinya A pangkat 8X plus A pangkat 2X. Ingat ini 5X tambah min 3X, jadi 2X kan. Sehingga sama dengan, nah dari sini baru dimanipulasi munculkan pangkat 2X. Munculkan A pangkat 2X maksudnya ya. A pangkat 10X itu kan A pangkat 2X dipangkatkan 5. Ingat-ingat kalau dikali pangkatnya ditambahkan. Ya. Dikurang A pangkat 0-nya 1. Dibagi dengan A pangkat 2X dipangkatkan 4. Ditambah 2. Kenapa 2? Karena di sini udah ada hasilnya. A pangkat 2X itu 2. Ya. Terus coba kita pindah ke sini. Sama dengan, berarti ini kan A pangkat 2X pangkat 5 sama aja 2 pangkat 5. Ya enggak? Dikurang 1 per 2 pangkat 4 ditambah 2. 2 pangkat 5 adalah 32 dikurang 1 per 2 pangkat 4, 16 ditambah 2. Jadi hasil akhirnya 31 per 18. 31 per 18 adalah optionnya yang A. Ya. Nah, itu untuk pembahasan yang nomor 14. Selanjutnya, nah ini soal terakhir untuk yang sesi kali ini. Nomor 15, jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 min 3 pangkat X sama dengan 32. Nilai dari 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1 berapa? Kita harus menjabarkan yang sebelah sini dulu. Tapi dari yang pertanyaannya juga boleh kita jabarkan dulu. Ini kan jadinya 45 pangkat X itu sama aja dengan 45 itu 9 kali 5 kan. Nah, masing-masingnya dipangkatkan X nanti. 5 pangkat X min 1 itu sama aja dengan 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. Ya. Sifat eksponen, ingat kalau A pangkat N dikali A pangkat N, pangkatnya ditambahkan. Itu penjabaran dari yang bawah ya. Awalnya X min 1, karena mintanya dikali, ya berarti lurus. X plus min 1 kan X min 1. Terus kalau ada A kali B dipangkatkan N, masing-masingnya pangkatin N. A pangkat N, B pangkat N.
Sehingga dari pertanyaannya 9 pangkat X dikali 5 pangkat X per 5 pangkat X. Nah, ini kan awalnya 5 pangkat min 1 di bawah. Ingat sifat eksponen yang lain. A pangkat min N itu jadi 1 per A pangkat N. Ingat ganti tanda dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi ini dikali dengan 5 pangkat 1. Karena akan pindahin dari bawah ke atas. Nah, ini kan kebetulan ada yang sama nih. 5 pangkat X-nya coret. Jadi yang ditanyakan adalah 9 pangkat X dikali 5. Atau kita rubah jadi 3 aja. 3 pangkat 2X dikali 5. Ini yang ditanyain. Kita cari 3 pangkat 2X-nya nih berapa. Gitu. Nah, 3 pangkat 2X-nya kita coba cari dari persamaan yang sebelah kiri. Persamaan yang kiri kan ada 3 pangkat X plus 2. Diuraikan dari sifat yang pertama, yang ini. Kalau ditambah itu dari kali kan asal usulnya. Jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Ya, min 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, ini pemfaktoran lagi. 3 pangkat X-nya ada di kanan dan kiri kan. 3 pangkat X-nya keluar. Sisanya 3 pangkat 2 min 1. Sama dengan 32. Berarti 3 pangkat X dikali 3 kuadrat 9. 9 kurangi 1, 8. Sama dengan 32. Jadi 3 pangkat X sama dengan 32 bagi 8. Yaitu 4. Sehingga hasil akhir yang ditanyakan tinggal disubstitusi. 3 pangkat 2X-nya dengan 4. Jadi ini sama dengan 4 dikali 5. Oh maaf, bukan 4. Karena ini ada 2X ya. Jadi bukan 4. Ini kalau disederhanain dulu, jadinya 3 pangkat 2X itu kan 3 pangkat X dikuadratkan. Nah, gitu kan. Sama kali 5 sama dengan berarti 4 pangkat 2 dikali 5. 4 pangkat 2 adalah 16 dikali 5. Jadi hasil akhirnya berapa? 16 kali 5 yaitu 50 tambah 30 ya, 80. Jadi jawaban soal nomor 15 adalah 80. Yaitu yang option D. Ini harusnya E ya, bukan D lagi ya. Gak apa-apa lah ya, yang penting jawabannya 80. Nah, itu adalah pembahasan untuk soal PK hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila tulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.